dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, pada hari ini, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pleno khusus dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 15 Maret 2023 telah dilaksanakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 secara demokratis dalam rapat pleno yang dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi dan terpilih Yang Mulia Profesor Dr. H. Anwar Usman, SH.MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan terpilih Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, SH sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka memenuhi ketentuan formal berkenaan dengan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, maka sidang pleno khusus ini dilaksanakan dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Mengawali acara pengucapan sumpah akan dibacakan terlebih dahulu petikan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, disilakan. Petikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kesatu, menetapkan Profesor Dr. Anwar Usman, SH.MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kedua dan seterusnya, ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023, Ketua Profesor Dr. Anwar Usman, SH.MH ditandatangani. Profesor Dr. Anwar Usman, SH.MH ditandatangani. Petikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang
pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kesatu, menetapkan Profesor Dr. Saldi Isra SH sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023, Ketua Profesor Dr. Anwar Usman SH.MH ditandatangani selesai. Terima kasih kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, masa jabatan 2023-2028, disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Yang Mulia Hakim Konstitusi, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Rohaniwan disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028 dan rohaniwan, disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Presiden, hadirin yang kami muliakan, dengan penuh rasa syukur yang mendalam, kita telah menyaksikan bersama pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan pidato Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kasih-Nya tiada berbilang dan sayangnya tiada berkurang bagi seluruh umat manusia, termasuk kepada kita, bangsa Indonesia. Karena atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia dahulu dapat keluar dari masa penjajahan, dan hanya atas rahmat-Nya jualah bangsa Indonesia sampai saat ini masih dapat berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain di dunia, meski di tengah krisis global yang kini masih menjadi ancaman nyata bagi seluruh umat manusia. Bapak Presiden, para hakim konstitusi, dan hadirin yang saya muliakan, saat ini Mahkamah Konstitusi hampir genap berusia 20 tahun. Sebagai lembaga yang mengemban amanah reformasi, yaitu untuk mengawal konstitusi, terus mengalami ujian dan tantangan. Dinamika kehidupan masyarakat yang demikian cepat menuntut Mahkamah Konstitusi bergerak secara adaptif dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Ikhtiar untuk membangun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang transparan serta akuntabel terus dilakukan perbaikan dan dikembangkan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum dan para pencari keadilan pada khususnya, termasuk pengembangan transformasi teknologi untuk mendukung sarana dan prasarana persidangan. Hal itu dilakukan semata-mata agar publik senantiasa dapat berpartisipasi secara aktif, memantau setiap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Inilah wujud implementasi dan kesungguhan dalam membangun lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam hubungan antar sesama lembaga peradilan di dunia, beberapa kegiatan dan kerjasama telah dilakukan. Terakhir, penyelenggaraan World Conference on Constitutional Justice di Bali pada bulan Oktober 2022 yang diikuti oleh sekitar 100 negara. Kegiatan tersebut di samping berjalan lancar dan sukses juga mendapat pujian dari negara-negara peserta. Keberhasilan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya maupun dalam membangun jalinan kerjasama luar negeri tentu bukanlah kerja individual, melainkan kerja kolektif institusi, termasuk dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Berbagai prestasi telah diraih, namun Mahkamah Konstitusi juga tidak luput dari berbagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi. Akan tetapi, kami yakin bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsun illa wus'aha. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kondisi dunia peradilan hari ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, meski
upaya untuk mempengaruhi independensi lembaga peradilan mendapat tantangan dan ujian yang berbeda dengan kondisi pada masa lalu. Persepsi dan mobilisasi pendapat publik saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga peradilan dalam menjaga independensinya untuk memutus suatu perkara. Ditambah pemanfaatan media sosial yang demikian masif, opini publik menjadi lebih mudah dimobilisasi dengan tujuan tertentu. Tidak hanya terhadap lembaga atau institusi, pemanfaatan media sosial yang berdampak negatif bisa juga menyasar individu atau person pejabat publik tertentu, public figure, dan sebagainya. Kita sudah mengalami bagaimana dampak yang kurang baik dari pemanfaatan media sosial dalam kegiatan pemilu serentak tahun 2019 lalu. Sehingga ketika mengadili perkara hasil pemilu, saya harus menyatakan, kami Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tunduk dan tidak takut pada siapapun, kecuali tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagai penegasan kepada publik bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjaga independensinya di dalam mengadili setiap perkara apapun. Hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan manusia ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap insan, yakni maut, rezeki, dan jodoh, termasuk pula dalam penentuan jabatan apapun. Ini merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, independensi kami sebagai hakim konstitusi akan tetap kami jaga dan rawat, apapun tantangan atau rintangannya. Saya pribadi tetap berpegang teguh kepada risalah Rasulullah SAW yang menyatakan, jika seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hikmah yang dapat dipetik dari ungkapan Rasulullah tersebut adalah bahwa penegakan hukum dan keadilan tidak boleh terhalang oleh adanya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Saya juga yakin dan percaya bahwa setiap agama apapun mengajarkan hal yang sama, bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun demikian, putusan pengadilan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, dimanapun dan sampai kapanpun. Bagi mereka yang merasa diakomodasi kepentingannya, tentu akan membelanya, sedangkan bagi mereka yang tidak sejalan, tentu tidak akan menerimanya. Tetapi yang jelas, apapun putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai irah-irah putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mengambil putusan, para hakim konstitusi tidak jarang harus berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi lainnya, termasuk dengan ketua atau wakil ketua. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap bijaksana, sekaligus memberikan edukasi kepada publik, sehingga dapat membangun kedewasaan dalam menyikapi sebuah putusan lembaga peradilan. Mari kita hindari pemanfaatan media, termasuk media sosial, untuk suatu kehendak atau kepentingan tertentu, selain untuk menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan sesuai amanah konstitusi. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, saat ini saya dan Yang Mulia Prof. Saldi Isra diberi amanah untuk mengemban jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Sebuah amanah yang tidak mudah bagi kami untuk menjalankannya tanpa saran dan dukungan, termasuk kritik dari semua pihak. Demikian pula, tidaklah mungkin Mahkamah Konstitusi
dapat melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya dengan sebaik-baiknya tanpa membuka diri terhadap saran dan masukan dari semua pihak demi kemaslahatan bangsa dan negara. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, dan dari lubuk hati yang amat dalam, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, agar sidang pleno khusus ini membawa berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa, memohon bimbingan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Wahiduddin Adams, SH.M.H. dipersilakan untuk memimpin doa. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, berkenan kita semua untuk memanjatkan puji syukur dan doa kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kiranya acara yang kita selenggarakan ini selalu mendapat limpahan rahmat, kasih dan kuasa-Nya kepada kita menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan saya memimpin dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Wa biquwatika allati qaharat biha kulla syai', dengan kemaha adidaya-Mu yang dengannya Engkau tundukkan segala sesuatu. Wa bisultanik allazi ala kulli syai', dengan segala keagungan-Mu yang melampaui segala sesuatu. Ya Allah, puji syukur kami hanya kepada-Mu. Pagi hari ini menjelang siang diselenggarakan sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan acara pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa jabatan 2023-2028 yang telah berjalan dengan lancar, khidmat dan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada ada satupun yang dapat melarang jika Engkau menghendaki, dan tidak ada satupun yang dapat memberi jika Engkau tidak menghendaki, dan tidak ada yang dapat menolak apa yang telah Engkau takdirkan, serta tidak ada kekuatan yang dapat memberi manfaat kecuali atas kehendak-Mu. Ya Allah, sejak saat ini Profesor Dr. H. Anwar Usman SH.M.H. mengemban amanah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Profesor Dr. Saldi Isra SH mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa jabatan 2003-2028. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Engkau kuasa menjadikan kesulitan menjadi kemudahan bila Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Allah, mudahkanlah urusan kami, urusan bangsa dan negara kami, urusan dunia dan akhirat kami, khususnya amanah kepada Profesor Dr. H. Anwar Usman SH.M.H. dan Profesor Dr. Saldi Isra SH dalam menjalankan amanah sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
untuk menjaga dan merawat marwah lembaga, mengembalikan kepercayaan publik bagi mahkamah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami semua sesuatu kebenaran yang hak dengan jelas, dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk menegakkannya, dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil dengan jelas, dan limpahkanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau telah beri ridha dan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Sinarilah hati kami semua dengan cahaya petunjuk-Mu. Bimbinglah kami, pikiran kami, dan langkah kami di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kearifan dalam berfikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam melaksanakan amanah konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi semakin meneguhkan supremasi konstitusi, terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas menangani perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, hasil pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2024 yang akan datang. Ya Allah yang Maha Pengampun, dengan sifat ampun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah acara pengucapan sumpah ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2003-2008 ini sebagai acara pertemuan silaturahim yang Kau limpahi rahmat-Mu, dan jadikanlah perpisahan setelah acara ini Engkau pelihara kami dari fitnah dan coba. Allahumma ja'al haza jam'an marhuma wa tafarrukana ba'da hazihi tafarrukan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya wahidu ya qahhar ya karim ya manan ya sattar ya rabbal alamin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Wahiduddin Adams, SHMA. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, seiring dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai pula sidang pleno khusus ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Presiden, segenap pimpinan dan anggota lembaga negara, Yang Mulia para duta besar, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan TNI Polri, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan para undangan lainnya, termasuk pimpinan partai politik yang telah menghadiri sidang pleno khusus pengucapan sumpah ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 sampai 2028. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak, rekan-rekan media massa, jajaran kepanitraan dan kesekjenan yang telah membantu terlaksananya sidang pleno khusus ini. Dan dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang pleno khusus pada siang hari ini saya
tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, disilakan menempati tempat yang telah disediakan untuk mendapatkan ucapan selamat.